Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahad Syekh Ibn Athaillah Al-Sikandari biwasilati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibi wa Fattaj Arifin radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, karena ada beberapa ikhwan yang meminta saya, ya Ustaz, kapan ngaji Al-Hikam? Ustaz, kalau bisa diselingi kajian Al-Hikam dong Ustaz. Di samping tabaruk kitab Miftahus Sudur itu ya Bapak Ibu sekalian. Maka setelah saya pikir-pikir, oke lah kalau begitu. Karena memang kitab Al-Hikam ini penting juga untuk kita kaji ya Bapak Ibu sekalian. Memang bagi kita kaum tarekat, kita yang sedang belajar suluk, belajar batin, kita yang sedang belajar tentang hati, memahami pergerakan hati, kita yang sedang belajar memperjalankan ruh, sedang belajar memanage, mengendalikan atau mentauhidkan, mengkonsentrasikan atau menetapkan pikiran atau ingatan batin kita, pikiran-pikiran bawah sadar kita, memang menjadi sangat penting bagi kita untuk belajar tabaruk kitab Al-Hikam karya guru besar sufi dan tarekat Syaziliyah Syekh Ibn Athaillah Al-Sikandari ini ya Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung pada hikmah yang pertama. Syekh Ibn Athaillah Al-Sikandari menghikmahkan min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Sebagian tanda penyandaran pada amal yaitu berkurangnya harapan ketika tergelincir, ketika kepleset. Nah, jadi salah satu tanda ya Bapak Ibu, salah satu indikasi bila batin kita itu bersandar pada amalan. Nah, itu 'inda wujudiz zalal, ketika kita gagal, ketika tidak sempurna amalan kita. Ya, namanya kita sebagai para murid ini kan sering, kalau amalan itu kadang-kadang sering gagal, sering putus ya. Nah, itu menjadi nuqsanur raja, berkurang harapannya. Batin menjadi pesimis, batin menjadi sedih. Jadi bila kita sedang amalan, sedang rajin khotaman, tahu-tahu putus, sehari tidak khotaman, ketinggalan satu hari, atau kita rajin tahajud, mandi tobat, bablasan tuh malam, kita sedih, nuqsanur raja, kita jadi pesimis, jadi kurang harapan kita. Nah, ini tanda bahwa batin kita itu bersandar pada amalan. Atau bahkan bila keadaan nuqsanur raja, keadaan pesimis, keadaan kurang harap, kurang asa, ini semakin intens, semakin berlanjut, maka bisa mengarah kepada putus asa, putus harapan, fuqdanur raja. Jadi bukan nuqsanur raja lagi, kurang harapan, tetapi fuqdanur raja atau qat'ur raja, putus harapan, putus asa. Kan kadang begitu ya Bapak Ibu, apalagi kadang kita yang sedang susah, sedang banyak kebutuhan, lalu ada orang bilang, ente mau lancar rezeki, ya amalan khotaman, khotaman ringkas saja, setiap hari, setiap sebadah sholat fardu, jangan sampai tinggal. Ya, nama kita lagi banyak kebutuhan, kita mendengar nasihat ini, wah muncul langsung di pikiran kita, oh kalau begitu aku harus khotaman dong ya, setiap hari sebadah salat fardu. Untuk apa? Agar rizkiku lancar, aku kan banyak kebutuhan. Jadi amalan khotaman setiap hari jadi sandaran. Untuk apa? Supaya rezekinya lancar. Nah, ini al-i'timadu 'alal amal tadi ya, bersandar pada amalan, amalan khotaman. Maka kemudian kita bersemangat, komitmen nih, mulai hari ini nih aku harus khotaman setiap hari sebadah salat fardu. Wah, namanya semangat ya, hari-hari pertama amalan khotaman setiap hari sebadah salat fardu masih bisa dipertahankan. Seminggu pertama mungkin lancar-lancar saja ya, tetapi di minggu kedua zuhur nggak khotaman, besoknya pas asar nggak khotaman lagi. Lalu batin itu gelisah, sedih, aduh hari ini aku asar nggak khotaman, kemarin zuhur juga nggak khotaman, aduh gimana dong, kalau begini rezekiku nggak lancar dong. Jadi sedih, jadi pesimis, kurang harapan karena amalannya kurang, wujuduz zalal, gagal 2 hari, zuhur nggak khotaman, asar nggak khotaman, wujuduz zalal, kepleset, terjadi kesalahan, tergelincir amalannya, usahanya. Lalu ada rasa sedih, pesimis, kurang harapan, kurang asa. Nah, ini karena bersandar pada amalan. Karena amalannya kurang, gagal,
wujuduz zalal tadi berpengaruh pada harapannya, jadi kurang harapan, jadi pesimis, jadi sedih. Aduh, kalau begini rezekiku jadi nggak lancar lagi dong. Jadi sedih karena menyandarkan keberlimpahan, kelancaran rezeki pada amalan khotaman tadi. Lalu kenapa sedih? Karena batin itu melekat pada masa lalu. Di masa lalu gagal khotaman, zuhur nggak khotaman, asar nggak khotaman. Jadi sedih, jadi nuqsanur raja, kurang asa, kurang harapan. Nah, ini tanda batin itu bersandar pada amalan. Apabila keadaan batin sedih itu, nuqsanur raja itu semakin berlanjut, semakin intens, ingatan batin bawah sadar melulu melekat pada kegagalan masa lalu itu. Nah, kemelekatan batin pada masa lalu inilah yang membuat sedih. Kan kegelisahan batin itu ada dua ya Bapak Ibu. Kalau tidak al-huzn, ya al-khauf. Kalau tidak sedih, ya khawatir. Seperti terisyaratkan di dalam firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa para wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, wa lahum yahzanun, mereka tidak bersedih. La khauf wa la huzn, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sedih. Nah, ini para wali, mereka tidak khawatir, tidak sedih. Kenapa? Karena batin tidak melekat pada masa lalu dan masa depan. Batin hudur, batin hadir, menetap di kekiniannya. Nah, hudurul qalbi ma Allah, tetapnya batin bersama Allah di kekinian, inilah yang merupakan batin yang sehat, batin yang benar-benar dekat, benar-benar bersandar kepada Allah. Jadi apa itu kemelekatan masa lalu? Al-huzn, kesedihan, bahasa lainnya depresi. Ini kemelekatan batin pada masa lalu, melahirkan kesedihan. Lalu apa itu kemelekatan batin pada masa depan? Al-khauf, ada kekhawatiran, kecemasan, anxiety kata orang Barat ya. Nah, ini seperti di dalam Jami' al-Usul fil Awliya. Jadi al-khauf dan al-huzn, al-khauf itu kekhawatiran itu karena kemelekatan batin pada masa depan, khawatir akan masa depan. Huzn, sedih, pesimis, depresi. Nah, itu karena kemelekatan batin pada masa lalu. Jadi ada memori negatif di masa lalu. Jadi bila kita sedih karena gagal khotaman, ini artinya batin itu goplah, mindlessness, batin melekat pada masa lalu. Karena kan kejadiannya di masa lalu ya, telah berlalu di masa lalu, tapi masih dipikirkan, masih disedihkan. Nah, ini kemelekatan batin pada masa lalu. Batin melekat dengan kejadian gagal khotaman di masa lalu. Batin goplah. Jadi sebetulnya dunia batin itu ya antara hudur dan goplah. Goplah itu batin liar, menyimpang ke sana kemari, batin bawah sadar itu. Kalau hudur itu batin menetap di kekiniannya, tidak menyimpang ke masa lalu atau ke masa depan, tidak kemana-mana, ngablung aja, prak ngalar ngidul, kata pakar Abah Anom ya. Jadi kalau batin goplah melekat ke masa lalu, ada memori negatif khotaman, memori kegagalan khotaman itu yang terjadi di masa lalu. Jadi batin itu tidak di sini, tidak di kini, tidak hudur. Nah, ini yang menyebabkan batin itu sedih, batin itu gelisah. Jadi kegagalan khotaman itu kan sudah terjadi di masa lalu, tetapi batin masih melekat, maka sedih, maka pesimis, lalu depresi, lalu kurang asa, lalu putus asa kalau intens sifatnya di batin itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan sama artinya batin itu bersandar, batin itu bergantung pada amalan khotaman yang gagal di masa lalu itu. Al-i'timadu 'alal amal. Makanya jadi sedih, jadi pesimis, bahkan bila intens jadi depresi, jadi fuqdanur roja, hilang asa, hilang harapan, qat'ur roja, putus asa, putus harapan. Jadi bukan nuqsanur roja lagi ya, kurang harapan, pesimis atau depresi ya. Kalau intens, nah itu fuqdanur roja, qat'ur roja, putus harapan, putus asa. Jadi ini batin salah bersandar Bapak Ibu, bersandar pada amal. Ya pasti batin gelisah, batin sedih. Seharusnya bagaimana? Seharusnya batin itu melekat hanya kepada Allah, bersandar bergantung hanya kepada Allah. Kenapa harus bersandar kepada Allah? Karena Allah tetap, Allah teguh, Allah tidak berubah. Kalau bersandar pada amal, bersandar pada makhluk, amalan itu rapuh. Selain Allah itu rapuh. Ya seperti kita bersandar kepada pohon. Kalau pohon itu kokoh, ya kita nyaman bersandar di pohon yang kokoh itu. Tapi kalau bersandar kepada pohon yang rapuh, batang yang rapuh, ya kita yang bersandar kepada
Yang rapuh itu akan rapuh juga, akan tergelincir juga. Jadi sangat penting batin itu bersandar kepada yang maha tetap, yang maha teguh. Rabbul arbab wa mu'tiqur riqab, Allahu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Kalau bersandar kepada amalan atau bersandar kepada makhluk, rapuh. Amalan itu tidak tetap, tidak stabil. Lagi capek, lagi ngantuk misalnya. Lalu amalan khotaman kan jadi nggak khusyuk ya. Bercampur dengan capek di badan, bercampur dengan ngantuk. Karena khotamannya jadi kurang kualitasnya. Tidak stabil kualitas amalan khotaman itu. Jadi kalau batin kita, ingatan batin kita bersandar pada amalan, al-i'timadu 'alal amal, yaitu artinya kita bersandar pada sesuatu yang rapuh, kita bersandar pada sesuatu yang tidak stabil, tidak tetap. Ya sama seperti kita menyandarkan kebahagiaan kita pada uang. Jadi kalau uang itu ibarat tiang, kita sandarkan kebahagiaan kita itu pada uang. Nah, uang itu tidak stabil Bapak Ibu, tidak tetap. Awal bulan, wah penuh uang, baru gajian sih ya, batin senang, bahagia. Nanti pertengahan bulan kan berkurang uangnya. Batin mulai tidak stabil, mulai rapuh mengikuti jumlah uang. Batin mulai tidak senang, mulai kurang bahagianya. Batin mulai sedih, mulai khawatir. Nanti di akhir bulan, wah semakin menjadi-jadi sedih dan khawatir di batin itu ya. Nah jadi begitu, bila batin bersandar pada uang, bersandar pada yang rapuh, maka keadaan batin akan terus-menerus berubah-ubah seiring dengan perubahan jumlah uang. Tidak tetap kondisi batin itu. Oleh karena itu, agar batin tetap, agar batin stabil, agar batin teguh, agar batin terhindar dari sedih masa lalu dan khawatir masa depan, agar batin tetap bahagianya, maka batin itu harus bersandar pada yang maha teguh, maha tetap, Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Maka ketika batin bersandar kepada Allah, lalu kita amalan, kita khotaman, zuhur, ketiduran, asar, kebablasan, tidak khotaman. Namun karena batin tidak bersandar pada amalan khotaman itu, batin bersandar kepada Allah, maka batin itu tetap, batin itu stabil. Maka kemudian kita pun menyerahkan semuanya, yang baiknya dan buruknya, yang suksesnya dan gagalnya, gagal khotaman tadi kita serahkan hanya kepada Allah. Tenang batin itu, bahagia, karena tidak melekat pada masa lalu, gagal khotaman, atau masa depan. Jadi yang baiknya, buruknya, suksesnya, gagalnya, kita serahkan hanya kepada Allah. Karena Allah adalah sandaran batin kita. Kan seperti itu ya Bapak Ibu, kandungan istighfar yang selalu kita baca menjelang sholat subuh, atau selalu kita baca menjelang amaliyah tahunan, yaitu sholat safar, sholat rebok wakasan itu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la mautan wa la hayatan wala nusyura. Nah ini dorron wala naf'an, baiknya, buruknya, madaratnya, manfaatnya, suksesnya, gagalnya, semuanya bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah, dan kita serahkan semuanya itu hanya kepada Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, di sini kita jangan salah paham ya Bapak Ibu. Ya udah, kalau semua milik Allah, karena semua sudah ditakdirkan Allah, ya sudah, aku nggak usah khotaman lah, aku nggak usah sholat, nggak usah zikir lagi, ngapain? Toh semua sudah ditakdirkan Allah, semuanya milik Allah. Jeleknya aku ini milik Allah, ya sudahlah. Gagalnya aku ini waktu khotaman,
milik Allah, ya sudahlah, sudah takdir Allah. Nah, jangan apatis seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau apatis, cuek, masa bodoh, ya ini tanda kita ingkar sebetulnya kepada Allah. Kita marah kepada Allah karena jeleknya, karena gagalnya itu. Apatis itu tanda kita tidak mau menerima ketentuan Allah. Jadi apatis itu bukan pasrah, bukan ikhlas ya Bapak Ibu, bukan tawakal. Apatis itu karena batin itu sakit, batin itu berpenyakit. Karena batin sakit, berpenyakit, makanya muncul sikap batin yang apatis itu, yang seperti pasrah, seperti ikhlas, tapi ingkar di batin itu. Jadi batin itu sakit, maka perlu alat, perlu obat. Apa obatnya? Apa alatnya untuk menyembuhkan batin? Yaitu tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah pada kita. Sholatnya, zikir, khotaman, puasa, zakat, macam-macam. Semua tugas-tugas ini adalah alat agar batin kita itu dibersihkan. Sehingga dengan bersihnya batin, kita bisa lebih pasrah berserah, benar-benar sadaya daya hanya kepada Allah. Jadi kalau batin kotor, batin sakit, belum mampu kita untuk pasrah berserah hanya kepada Allah, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Al-i'timadu 'ala Allah. Itu belum sanggup apabila batin itu masih kotor. Maka kita perlu menggunakan alat-alat dari Allah. Jadi alat-alat dari Allah itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan. Justru alat-alat tadi, utamanya zikir kepada Allah, itulah yang akan membantu membersihkan batin kita, agar dengan bersihnya batin, semakin mendekat, semakin pasrah berserah, semakin bersandar bergantung, batin kita itu, ruh kita itu, ingatan batin kita itu hanya kepada Allah. Jadi amalan itu alat ya Bapak Ibu, agar batin menjadi semakin bersandar hanya kepada Allah. Ini artinya ya kita harus tetap rajin amalan. Kita harus tetap melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Karena dengan tugas-tugas, amalan-amalan atau alat-alat yang disediakan Allah, itulah akan nanti batin akan semakin bersih dan semakin bisa untuk mendekat, berserah, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Jadi bukan malah ditinggalkan, ini apatis. Apatis itu putus asa. Jadi bukan malah berserah, justru semakin parah, semakin menambah-nambah jauh dari Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara agar kita bisa mengetahui apakah batin kita itu bersandar kepada Allah atau bersandar kepada amalan? Jadi kita harus mengetahui caranya agar kita bisa mengetahui keadaan batin kita yang sesungguhnya. Karena memang perihal ini kan nggak cukup dengan omongan, tidak cukup dengan pikiran. Oh, aku bersandar kepada Allah dan aku tidak bersandar pada amalan. Tidak cukup dengan omongan, tidak cukup dengan kekuatan intelektual. Ya kalau bisa lewat omongan pasrah itu, bisa dengan pendekatan intelektual bersandar kepada Allah itu, wah terlalu mudah sekali ya Bapak Ibu sekalian. Bila semudah omongan, semudah pikiran kita bersandar kepada Allah, al-i'timadu 'ala Allah itu, maka pasti semua orang sudah bersandar kepada Allah. Tidak ada yang angkuh dan sombong di atas permukaan bumi ini yang bersandarkan batinnya ke selain Allah. Tidak akan ada kalau bisa dengan omongan, bisa dengan pendekatan intelektual. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bagaimana sandaran batin kita? Pendekatannya adalah spiritual, dan alat yang paling hebat secara spiritual untuk mengetahui bagaimana sandaran batin kita yaitu zikir kepada Allah, baik zikir jahar maupun zikir khofi. Utamanya adalah zikir khofi di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Jadi kita pejamkan mata, lalu coba kita berzikir khofi di dalam meditasi tawajuh yang lama, meditasi tafakkur yang lama. Lalu kemudian coba perhatikan, coba kita cari tahu, coba kita sadari bagaimana kondisi ingatan batin kita, ingatan batin terdalam kita, ingatan batin bawah sadar kita. Apakah ingatan batin, kesadaran batin itu penuh hanya pada zikir khofi? Karena ini kan alatnya ya. Zikir khofi adalah alat ukur kedekatan kita, kepasrahan kita, kebersandaran batin kita kepada Allah. Nah jadi perhatikan ingatan atau kesadaran batin kita, apakah melekat kuat pada zikir khofi
hobi, bila kuat melekat batin itu pada zikir hobi, berarti batin itu kuat bersandar kepada Allah. Akan tetapi bila sebaliknya ingatan batin itu goplah, mindlessness, zikir hobi lepas terus dari kesadaran batin, ingatan ngablung ngacapar ngalir ngidul, menyimpang ke timur ke barat, ke masa lalu ke masa depan, dari titik kekinian zikir hobi, maka ini pertanda batin kita itu belum benar-benar bersandar, bergantung kepada Allah. Jadi kemana batin itu melekat? Maka kepadanya lah batin itu sesungguhnya bersandar. Kalau batin ingat uang, berarti batin bersandar kepada uang. Batin melekat pada gagal khotaman tadi, berarti batin bersandar pada khotaman, pada amalan itu. Apabila batin itu melekat teguh pada zikir hobi, maka ini pertanda batin benar-benar teguh bersandar hanya kepada Allah. Jadi bagi kita kaum tarekat itu enak ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya alatnya. Zikir hobi itu sebagai alat ukur kedekatan kita, kebergantungan batin kita kepada Allah. Kita tidak perlu melakukan pengakuan-pengakuan yang tidak penting perihal keadaan batin kita. Ya kita duduk diam tawajuh saja yang lama. Nanti kita akan mengetahui secara otomatis bagaimana sesungguhnya keadaan batin kita. Bila teguh pada zikir hobi, kesadaran melekat kuat pada zikir hobi, batin selalu hudur di kekiniannya dengan alat zikir hobi itu, tidak goplah, tidak ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, maka ini pertanda batin itu benar-benar bersandar kepada Allah. Dengan demikian, ketika kita amalan, ketika kita khotamah, lalu kita kepleset nih, wujuduz zalal, kebablasan, ada kekurangannya, ada kesalahannya di dalam amalan itu. Tetapi batin kita tidak bersedih karena kemelekatan batin pada masa lalu. Batin kita bersifat tetap, batin tetap pasrah, berserah, menyerahkan dan menyandarkan kegagalan itu hanya kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana sikap kita selanjutnya? Ya kita tetap melanjutkan amalan kita yang kurang tadi. Kita semakin bersemangat, kita semakin waspada, kita semakin menyempurnakan kekurangan kita. Karena batin tidak melekat kepada masa lalu, tidak melekat pada gagalnya khotaman di masa lalu. Karena bila ada memori negatif dari masa lalu, gagal khotaman ini bisa menjadi hijab loh Bapak Ibu sekalian. Nanti kita semakin malas khotaman apabila kita tidak melepaskan memori negatif gagal khotaman masa lalu ini. Maka kalau kita sekarang sudah rajin khotaman lalu gagal, tetapi setelah gagal sekali kita tidak lagi melanjutkan semangat kita ini, komitmen kita ini, itu karena batin melekat pada masa lalu. Gagal khotaman, maka gagal khotaman inilah yang akan kita bawa di kekinian kita. Maka ketika batin itu mampu membuang memori negatif gagal khotaman dari masa lalu itu, batin itu netral, batin itu tetap bisa melanjutkan gagal amalan khotamannya, tetap bersemangat di dalam melakukan amaliyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah ini pertanda batin itu bersandar hanya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila kita ingin memindahkan sandaran batin kita yang tadinya batin kita atau mindset pikiran bawah sadar kita itu bersandar kepada amalan, bersandar kepada selain Allah, maka caranya ya kita semua sudah punya alatnya, yaitu zikir kepada Allah. Dengan zikir itu kita membersihkan hijab-hijab kemelekatan selain Allah. Dengan zikir itu kita membersihkan sampah-sampah batin masa lalu dan masa depan, sehingga batin benar-benar teguh dan tetap di kekiniannya pada zikir hobi. Maka di titik kekinian itulah adanya Allah, dan dengan menetapnya batin di kekinian di titik zikir hobi itu, maka itu artinya batin kita benar-benar pasrah berserah, benar-benar bergantung bersandar hanya kepada Allah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadis Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari biwasilati Syekh Ahmad Shahib al-Fattah al-Arifin radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.